Gemerlap panggung hiburan memang membuat siapapun tertarik untuk masuk ke dalamnya. Seperti menjadi iming-iming, banyak orang yang berpikir jika dunia entertainment merupakan pekerjaan yang sangat menjanjikan. Alhasil, banyak orang melakukan berbagai cara untuk bisa menjadi seorang artis. Mulai dari mengikuti ajang pencarian bakat, hingga ikut dalam casting. Namun uniknya, beberapa orang bisa menjadi seorang artis dengan cara yang mudah dan cepat. Berbekal tindakan nyeleneh atau lucu, orang biasa pun bisa langsung viral dan langsung jadi populer dalam sekejap. Sebut saja seperti Sinta Jojo, Norman Kamaru, hingga Arya Wiguna. Dulu, nama-nama mereka begitu dikenal bahkan sampai warawiri di layar kaca. Sayangnya, tak semua artis-artis dadakan mampu bertahan di dunia hiburan. Karir mereka pun meredup dan hilang dari pemberitaan. Lantas bagaimana nasib mereka sekarang? Simak ulasannya berikut ini. Ade Londok. Sosok Ade Londok tak bisa dipisahkan dengan makanan tradisional odading. Sebab, karena makanan itulah dia menjadi tenar. Caranya yang unik dalam mempromosikan odading Mang Oleng di Bandung menarik perhatian masyarakat luas. Keberhasilan Ade Londok dalam mempromosikan odading Mang Oleng ini menarik perhatian orang nomor 1 di Jawa Barat. Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat tertarik akan talenta Ade Londok. Dia pun menggandeng Ade Londok untuk menjadi duta promosi usaha mikro kecil menengah bidang kuliner di Jawa Barat. Ade Londok terkenal dan sempat menghiasi acara-acara komedi hingga talk show di layar kaca. Namun seiring berjalannya waktu ketenarannya tak berlangsung lama. Sebab, Ade melakukan aksi tak terpuji terhadap pelawak senior Malih Tongtong. Akibatnya, ia pun kini gak lagi dipanggil syuting. Kabarnya, ia kini kembali menjalani profesinya terdahulu sebagai tukang jahit untuk menyambung hidup. Udin sedunia. Pada 2011 lalu, nama Udin Magnun menghebohkan tanah air. Pria dengan nama asli Swaludin ini sukses membuat heboh dengan lagu kocaknya yang berjudul Udin Sedunia. Tak hanya itu, gaya yang nyentrik sekaligus lirik lagunya yang menggelitik, sukses menyita perhatian netizen kala itu. Meski sempat viral dan terkenal, namun pria yang akrab disapa Udin Sedunia ini sudah lama tak muncul di layar kaca. Ternyata Udin Sedunia masih aktif berkarya dan menjadi konten kreator. Bahkan ia juga kerap membagikan potret kegiatan sehari-harinya di akun Instagramnya. Meski sudah tak lagi tampil di layar kaca, pria 40 tahun itu tetap berkarya sebagai konten kreator. Hingga kini, Udin Sedunia telah memiliki lebih dari 17.000 pengikut di akun Instagramnya. Arya Wiguna. Arya Wiguna dulunya viral karena berseteru dengan Eyang Subur. Tak hanya itu, Arya Wiguna juga dikenal dengan jargon Demi Tuhan. Nama Arya Wiguna menjadi viral pada tahun 2012 silam. Konflik Arya Wiguna dengan Eyang Subur kala itu menjadi perbincangan hangat warganet. Hingga muncul jargon Demi Tuhan yang kerap dirinya lontarkan khas dengan nada Arya Wiguna. Arya Wiguna sempat viral pada tahun 2012 lalu. Dirinya bersama dengan Adi Bing Slamet mengklaim sebagai korban kebohongan Eyang Subur. Kontan saja, wajah dan namanya seringkali muncul di layar televisi. Kemunculan Arya sendiri terbilang mengejutkan. Saat itu tak ada yang bakal bisa lupa bagaimana Arya tampak berapi-api dan penuh emosi dengan sosok Eyang. Ucapannya sembari menggebrak meja dan berteriak Demi Tuhan menjadikannya dikenang sekaligus bahan lelucon. Namun perseteruan Arya dan Eyang justru menjalar sampai perdebatannya dengan pengacara kontroversial Farhad Abbas. Tak butuh waktu lama bagi Arya seringkali tampil di berbagai infotainment dan menjadi selebritis dadakan. Kendati timbul pro kontra, Arya seakan melenggang bak selebritis. Arya Wiguna pun kerap diundang menjadi bintang tamu di acara-acara talk show. Ia juga sempat mengisi salah satu program pencarian jodoh. Namanya yang tengah naik saat itu juga digunakan untuk mencoba masuk ke dunia entertainment. Tapi kepopulerannya tidak bertahan lama, kini nama Arya Wiguna sudah tenggelam dan banyak dilupakan orang. Tapi bukan berarti roda hidupnya berhenti sampai di situ. Gagal menjadi artis, Arya Wiguna ternyata miliki profesi yang tak terduga namun tak jauh dari dunia hiburan.
Ternyata Arya Wiguna sempat berprofesi sebagai DJ atau disc jockey. Sony Wakwau. Sony Wakwau kecil terkenal saat ikut main sinetron Emak Ijah Pengen ke Mekah. Tapi, sekarang Sony Wakwau tak lagi muncul di televisi. Usianya sudah menginjak 19 tahun. Lewat channel YouTube Ocit Ubur-Ubur, terlihat Sony Wakwau membantu sang ibu jualan kopi dan gorengan di rumah. Dulu dari hasil main sinetron, Sony Wakwau mampu beli rumah beserta mobil dan toko sepatu. Akan tetapi, sang Bunda Sawiyah dalam wawancara beberapa waktu lalu mengatakan toko tersebut sudah tutup karena harga sewa toko yang sangat mahal. Norman Kamaru. Norman Kamaru awal terkenal saat masih menjadi anggota polisi. Lip-sync lagu Cahaya Cahaya membuat dirinya yang saat itu masih menjadi Brimopolda Gorontalo terkenal. Dapat apresiasi dan beasiswa kuliah S1 jurusan Hukum dan Sepeda Motor dari Universitas Bung Karno. Norman Kamaru akhirnya diberhentikan dengan tidak terhormat sebagai polisi pada 6 Desember 2011 karena meninggalkan tugas selama 84 hari berturut-turut. Tak lagi jadi polisi, karier keartisan Norman Kamaru juga tak mulus. Akhirnya Norman Kamaru berjualan bubur Manado di Jakarta. Norman juga pernah menjajal jadi produser band. Sampai sekarang Norman Kamaru tenggelam di dunia televisi. Kaisar You Keep Smile. Nama Kaisar Putra Aditya mungkin terasa asing di telinga kamu. Namun kalau menyebut Kaisar You Keep Smile kamu pasti tahu. Kaisar yang awalnya bekerja sebagai tukang ojek, kemudian menjadi asisten pribadi komedian Yadi Sembako. Berkat bantuan saudaranya, keberuntungan datang ketika ia diminta jadi penari di acara Ramadan Yuk Kita Sahur di stasiun televisi. Goyangnya yang ikonik dan lucu bikin acara ini berlanjut seusai Ramadan dan berganti nama menjadi You Keep Smile. Tawaran job pun membanjiri Kaisar. Kini, Kaisar sudah tidak lagi mondar-mandir di televisi. Artis yang memutuskan untuk hijrah ini kini hidup sederhana bersama keluarganya. Dimas Ahmad. Dimas Ahmad mendadak viral usai disebut-sebut sebagai penjual bakso yang tampangnya sangat mirip dengan Raffi Ahmad. Kini, Dimas dikabarkan sudah didepak dari Rans Entertainment dan kembali berjualan bakso. Terkait ini, suami Nagita Slavina itu pun memberikan penjelasan. Dia tidak memungkiri akhir-akhir ini jarang bikin konten bareng Dimas Ahmad sehingga Dimas Ahmad sudah jarang tampil lagi di televisi kayak dulu. Bonge. Fenomena Citayam Fashion Week telah mengangkat nama Bonge menjadi artis viral dadakan. Ikon artis Citayam ini dikenal dan disenangi banyak orang karena baik dan rendah hati. Bahkan Bonge juga sempat kolaborasi dengan beberapa artis Indonesia. Tidak hanya itu, Bonge juga berkesempatan tampil eksis di runway salah satu gelaran fashion di Jakarta Fashion and Food Festival. Sayangnya, ketika Citayam Fashion Week ditutup, Bonge harus gigit jari. Dalam kanal YouTube Star Pro Indonesia, Bonge mengaku jarang keluar rumah dan harus kehilangan teman-temannya.